K-pop itu isinya cuma boy group atau girl group doang. Lu mungkin lupa kalau K-pop itu sebenarnya punya sejarah panjang soal co-ed group atau mixed group atau lagi grup campuran cewek cowok. Dari era Gen 1 yang isinya party vibes, era Gen 2 sampai 3 yang penuh drama, sampai sekarang di 2026 kita lagi kedatangan raksasa baru yang bikin format ini keren lagi. Siapa yang nggak tahu All Day Project? Tapi pertanyaannya, kenapa sih grup kayak gini langka banget? Dan kenapa dulu idol cewek cowok bisa satu panggung tanpa drama, tapi sekarang tatapan dikit aja tuh langsung kena skandal. So, yuk kita deep dive perkembangan mix group Gen 1 sampai Gen 5. Balik ke generasi 1, era 90-an. Grup campuran itu rajanya nih. Ada Rura, Cool, sama Coyote. Mereka ini bukan cuma pelengkap, tapi hitmaker yang lagunya diputar setiap tempat karaoke. Nah, konsepnya tuh simple, seru-seruan bareng. Masuk ke generasi 2 dan 3. Nah, kita punya Sunny Hill, yang awalnya tuh ada cowoknya. Dan tentu aja unit legendaris Troublemaker. Ada Hyuna dan Hyunsung. Sama Triple H nih. Nah, di era ini grup campuran mulai bergeser ke arah yang lebih bold, eksperimental, kadang spicy. Nah, Triple H nih, inget kan Triple H? Ada Hyuna, Hui, sama Dawn. Nah, mereka itu puncak dari estetika indie pop di K-pop. Sayangnya grup ini juga jadi bukti kenapa agensi takut bikin grup campuran. Karena banyak ya realita dating antar member yang bikin heboh satu industri. Nah, lama vakum nih, tiba-tiba muncul ada KART di tahun 2017. Ada BM, G-SEP, Sumin, sama Jiwoo. Nah, mereka beda banget nih, aliran musiknya tuh mumbah tone. Kayak EDM gitu yang internasional banget. Nah, KART itu unik ya, karena mereka membuktikan kalau member cewek dan cowok bisa punya chemistry yang kuat sebagai rekan kerja tanpa harus selalu jualan konsep romantis. Nah, mereka ini sukses besar di luar negeri, South America love them. Nah, tapi di Korea sendiri mereka masih harus berjuang lawan arus yang mainstream. Sekarang kita di generasi 5. Kalau dulu orang bilang grup campuran itu kutukan atau susah sukses. The Black Label bilang Hold My Dream. Kenalin All Day Project atau ADP. Nah, mereka baru aja debut Juni 2025 kemarin. Dan langsung nyapu gelar Rookie of the Year di berbagai award di tahun 2026. Kenapa mereka bisa semeledak itu? Nah, ada member-member yang sangat ter-highlight nih. Yang pertama membernya ada Eni. Siapa yang gak tau Eni nih? Cucu dari pemilik Shinsegae Group. Vibe-nya cebol. Tapi skill rapnya ya nilai sendiri deh. Yang kedua ada Bailey Sok, koreografer kelas dunia yang pernah kerja bareng Lisa Blackpink dan aespa. Dance-nya gak usah ditanya deh. Lanjut ada Woo-chan, nah mantan kontestan SNTM 6 dan ex-trainee HYBE. Flow rapnya udah mateng banget nih. Dan yang terakhir ada Youngso dan Tarzan. Visual mereka dan vokalnya itu ngelengkapin puzzle ini jadi sempurna. Nah, ADP itu pinter ya. Mereka nggak jualan cewek cowok saling suka gitu, tapi mereka jualan grup hip hop yang elit. Konsepnya androgynous dan edgy, juga mahal. Ini yang bikin generasi 5 merasa grup campuran itu cool lagi nih. Nah, lanjut. Oke, kenapa sih jarang banget ada grup kayak gini? Ada dua alasan utama nih menurut ini K-pop. Yang pertama, manajemen nightmare. Dari ngatur asrama, ruang ganti, sampai target fans itu ribet dan harus 2 kali lipat. Yang kedua, the fantasy factor.
Nah, fandom K-pop itu kuat ya di para social relationship. Jadi fans itu pengen ngerasa idolanya tuh milik mereka gitu. Bias is mine gitu. Nah, kalau ada member lawan jenis dalam satu grup, fantasi itu tuh gampang pecah gara-gara takut mereka cinlok atau gimana gitu. Nah, dulu generasi 2 kayak SNSD, Super Junior, Big Bang, sampai Wonder Girls bisa satu panggung, bercanda, bahkan punya special stage bareng kan. Nah, sekarang idol papasan di musik show aja tuh banyak takutnya ya. Bahkan kemarin perform long shot aja dikecam nih sama Kinet. Nah, fenomena ini terjadi karena apa sih dan kenapa? Jawabannya ada di netizen dan kamera. Dulu sosmed nggak sekejam sekarang kan. Nah, sekarang idol cowok natap idol cewek per detik aja tuh udah dibikin teori dan konspirasi di TikTok. Pressure-nya tuh luar biasa, makanya mereka milih buat nggak interaksi sama sekali demi keamanan karir mereka. Nah, munculnya All Day Project ini soalnya jadi angin segar nih. Mungkin aja ini awal dari kembalinya era dimana gender nggak jadi pembatas dong buat bikin karya keren di K-pop. Kalau menurut kalian, siapa mix group favorit kalian sepanjang masa nih? Dan kalian lebih suka era dulu yang idolnya bebas interaksi atau era sekarang yang lebih profesional nih tapi agak dingin? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe buat info K-pop yang paling up to date lainnya. Annyeong!